Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mana macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gue coba bakal ngebahas masalah sistem Gojek yang sering error-erroran, yang terutama gua pribadi yang merasakannya di 3 hari belakangan ini, yang kemungkinan mungkin kalau kalian mengalaminya bisa itu dia mungkin aja bisa jadi penyebab yang kalian yang tadinya akun kalian mungkin mau melonjak naik mendapatkan orderan gacor segacor-gacornya, tapi terhalang oleh sistem Gojek yang sering error-erroran seperti ini, akhirnya menghambat gitu kan akun kita yang tadinya kita terapi, yang benar-benar kita keluar dari pagi berharapin mendapat history orderan, entah itu GoFood, GoSend atau orderan yang lainnya, tapi malah sistem Gojek sendiri belakangan ini sering mengalami gangguan, kendala, nggak tahu apa penyebabnya. Nah, untuk itu di video kali ini gue coba mengkritiknya, mengkritik dari sistem Gojek sendiri kenapa bisa seperti itu, dan mungkin mengatasinya gimana kalau seandainya mengatasi sistem Gojek yang error itu seperti apa ala gue pribadi. Siapa tahu aja bermanfaat bagi rekan-rekan di luar sana, dan jika kalian juga punya cara tersendiri, boleh juga kalian tulis di kolom komentar supaya cara kalian tuh siapa tuh membantu kawan-kawan di luar sana dan membantu gua juga. Lanjut aja langsung ke pembahasannya. Sistem apa saja yang error yang gua alami 3 hari belakangan ini. Yang pertama, Vermuk gagal terus. Ya, Vermuk di aplikasi GoPartner gua, muka gua sendiri aja gagal terus gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal Vermuk ini kan udah berjalan mungkin sekitar 2 tahun lebih, kurang lebih 2 tahunan ya. Jadi kenapa bisa gagal gitu kan, padahal 2 tahun ini berhasil terus gitu kan. Apa sistemnya memang sibuk atau sistemnya masih bisa ngebug atau gimana gitu, kurang tahu juga. Jadi ini mengganggu sekali ya. Gue udah biasa keluar pagi dan tiba-tiba Vermuk gitu kan. Tiba-tiba kan pertama kadang-kadang Vermuk duluan atau Vermuk masker duluan gitu kan. Nah, pada saat itu gue Vermuk masker duluan. Nah, Vermuk maskernya itu berhasil gitu, sedangkan Vermuk mukanya gagal. Nah, gagal gitu kan. Nah, apa yang gue perbuat pada Vermuk ini ketika gagal? Yang pertama, kalian kalau seandainya gagal, usahakan jangan dipaksakan ya, jangan sampai 3 kali, karena itu yang membuat ribet, nanti harus telepon customer service gitu kan, dan lain-lainnya. Bahkan ada beberapa cerita kawan gue juga akibat dipaksa akhirnya kedetek, bisa-bisa kena PM gitu, takutnya gitu kan. Nah, jadi pada saat gue melakukan Vermuk itu gimana caranya supaya mungkin aman ya. Jadi ketika sistem error tuh, jadi kalau seandainya kalian itu pertama kali Vermuk, bener-bener kalian tuh cari tempat yang memang terang, jangan pakai segala macam. Memang kadang-kadang gue juga pakai, ketika gue pakai helm Vermuk gitu memang berhasil, tapi kalau bisa, kalau sering gagal-gagalan, usahakan Vermuk itu benar-benar terlihat jelas muka kita, jangan di kondisi yang gelap dan jangan goyang-goyang. Apalagi Vermuk sambil naik motor gitu kan, itu goyang-goyang takutnya gagal. Nah, jadi kalau kita udah Vermuk pertama gagal, usahakan yang kedua ini wajib berhasil gimana caranya gitu kan. Jadi jangan sampai gagal dan kita terusin sampai 3 kali gitu. Memang nggak masalah 3 kali, cuman takutnya kedetek karena sistem kan bukan manusia yang menggerakkannya, robot gitu kan, diatur. Takutnya kan ada kesalahan sistem membaca perilaku yang tidak biasa. Akun kita yang tadinya mungkin Vermuknya lancar, tiba-tiba tidak lancar, takutnya kena PM takutnya. Nah, itu yang gue lakuin. Tapi setelah, biasanya itu cahaya ya. Kadang-kadang gue juga heran, entah kalian ngalamin atau gue doang yang ngalamin, kadang-kadang di HP gue ini padahal cahayanya bagus gitu ya, karena gue di luar ruangan gitu kan, tapi Vermuk tiba-tiba kamera gue gelap sendiri gitu loh, padahal kan seharusnya terang gitu kan, tapi ini gelap sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang membuat gangguan kita ngebit itu seperti itu. Yang tadinya kita ngebit pagi, karena gagal Vermuk, akhirnya kita tertunda 1 jam atau bahkan 2 jam untuk operasional kita. Nah, tapi gue saranin pertama jangan dipaksa tadi ya, kata gue tadi ya. Yang kedua juga jangan sampai gagal terus menerus gitu kan. Coba ditunggu dulu sebentar, mungkin cahayanya kurang bagus atau kurang terang gitu kan. Mungkin kalau kalian tepat gelap, mungkin layar HP kalian bisa kalian terangin supaya membantu pantulan cahaya HP kalian tuh ke wajah kita gitu kan. Itu yang bisa membantu juga. Nah, untuk sistem Gojek sendiri tolonglah diperbaiki. Masa masalah Vermuk ini masih juga berlaku sampai saat ini sih, sudah berapa tahun berjalan gitu kan, masa masih sering error sistem juga untuk masalah Vermuk gitu kan. Tolong diperbaiki buat kedepannya, apalagi sampai terjadi putus mitra gara-gara Vermuk gitu kan, padahal itu akun asli bukan joki gitu kan, di wajah asli tapi putus mitra gara-gara errornya sistem. Apalagi jangan sampai bener terjadi seperti itu. Kasihan driver-driver di lapangan gitu kan, yang bener-bener niat cari kerja, yang bener-bener niat cari nafkah, gara-gara Vermuk akhirnya bisa kehilangan pekerjaan. Jangan sampai lah ya. Nah, untuk Gojek sendiri tolonglah diperbaiki lagi. Yang kedua adalah
error sistem yang gue alamin belakangan hari ini adalah tombol on off-nya muter-muter terus gitu ya. Jadi ketika kita pencet tombol on untuk ngebeatnya itu muter-muter terus, taulah kalian pasti loading lama gitu ya. Jadi nggak timbul berapa poin kita dan berapa performa kita gitu kan. Nah itu kan pasti nggak bakal bisa dapat orderan kalau posisinya muter-muter terus. Padahal sinyal yang gue pakai itu bagus, provider yang gue pakai Telkomsel bagus, nonton YouTube lancar, segala macemnya lancar. Cuman aplikasi GoPartner aja yang muter-muter gitu kan. Itu juga salah satu mengganggu aktivitas driver yang tadinya mau ngebeat, mungkin habis dia istirahat tiba-tiba mau ngidupin aplikasi lagi, muter-muter lagi gitu kan. Padahal lagi rame orderan atau di lokasi itu lagi rame orderan, akhirnya terganggu ketika pada saat aplikasi Gojeknya muter-muter gitu. Nah itu tolonglah Gojek diperbaiki lagi. Tapi kalau gua biasanya yang gua lakuin ya, siapa tahu kalian juga bermanfaat nih saran dari gua. Ketika aplikasi Gojek gua nyalain muter-muter, itu langsung aja, nggak pakai lama, langsung gua hapus data, gua hapus semuanya, gua download lagi. Kalau bisa gua matiin ulang HP-nya ya. Tapi biasanya yang gua lakuin hal seperti itu, alhamdulillah lancar, gitu loh. Nah lancar, jadi nggak muter-muter lagi. Itu yang gua lakuin. Tapi coba kalian lakuin kayak gua, siapa tahu aja berhasil seperti yang gua lakuin. Dan yang ketiga masalah yang gua alamin juga adalah titik tidak akurat. Nah ini masa ya dari zaman dahulu kala gitu kan, titik kita nggak pernah, bukan nggak pernah, tapi masih sering yang namanya nggak akurasi map kita tuh di aplikasi GoPartner kita tuh bener-bener susah gitu ya. Entah itu dari kalau sinyal memang tetap aja bagus gitu kan, entah dari memang Google Map-nya atau gimana, pokoknya selalu gini loh. Jadi biasanya ketika kita dari mana atau HP kita matikan terus hidupin lagi, terus kita pencet tombol yang namanya tombol akurasi map gitu kan, biar tahu motor kita ada di mana gitu kan. Nah itu biasanya kan langsung menuju titik di tempat kita berada ya. Tapi belakangan ini seharian itu susah banget itu akurasi mapnya. Jadi gua ada di mana, titik gua ada di mana gitu. Dan ujung-ujung yang beneran dapat orderan di situ juga. Jadi gua posisi itu berada di pasar gitu ya. Jadi titik gue itu masih ketinggalan karena gue habis nganter pesanan gitu kan, habis nganter GoFood apa GoShop gitu lah, lupa gue. Jadi habis nganter, titik gue ketinggalan di tempat gue jalan tadi. Nah karena gue pencet-pencet nggak mau akurat ke situ, ujungnya dapat lagi orderan di tempat gue nganter tadi. Jadi kan jauh ngambilnya gitu kan. Apalagi dapatnya GoFood, susah mau cancel, nggak bisa di cancel kecuali telepon customer service gitu kan. Nah jadi itu juga bisa merugikan driver dengan gangguan-gangguan hal seperti itu gitu. Contohnya kita jemputnya jauh, mau di cancel nggak bisa gitu kan. Takutnya juga berkendala oleh customer, kita jemputnya jauh, customer nunggunya lama, nanti kita kena rating lagi bintang 1, lagi-lagi driver lagi yang kena gitu kan, gara-gara errornya sistem, bukan murni kesalahan driver gitu. Kecuali memang kalau gangguan error sistemnya ya tidak mengganggu kerja driver gitu kan, atau tidak mengganggu penghasilan driver, nah itu oke lah. Tapi ini semua gangguan yang ada pada saat ini memang benar-benar mengganggu aktivitas driver di lapangan. Yang keempat ini adalah faktor yang bagi gue penting, gangguan yang mungkin saja bisa jadi ini mengurangi orderan di tempat kita, yaitu aplikasi customer itu susah untuk ngorder Gojek gitu kan. Entah dia ngorder GoRide, entah dia ngorder GoFood. Karena gue tahu dari mana, ada beberapa customer kurang lebih tiga ada customer pernah bilang sama gue. Jadi si customer ini mau ngorder GoShop ya. Jadi akhirnya dapat ke gue karena akun gue juga kan akun GoShop campur gitu ya, apa aja masuk kecuali mungkin GoRide jarang gitu. Jadi ada customer ngorder GoShop ke gue itu sekitar jam 11 siang. Jadi jam 11 siang itu ngorder GoShop. Tiba-tiba setelah gue belanjakan belanjaannya, gue antar ke rumahnya dan gue ketemu customernya bilang gini, "Mas, memang Gojek lagi gangguan ya? Ini saya dari pagi Mas mau ngorder sayuran sama daging gitu kan. Akhirnya bisa-bisa siang hari gitu kan saya ngorder gitu. Sebenarnya karena saya nggak bisa keluar rumah, akhirnya saya pesen Gojek, tapi nggak bisa pagi-pagi saya mau ngorder sayuran, mau masak itu nggak bisa. Karena saya pengen ngorder GoShop tapi aplikasinya sistem sedang padat merayap dan lain-lain gitu. Pokoknya nggak bisa ngorder gitu loh. Akhirnya dia ngorder jam 11, yang tadinya dia mau masak pagi, mau sarapan mungkin kan, mau gunain sayur-sayuran dan dagingan tadi, akhirnya dia nggak bisa karena aplikasi Gojek tidak bisa digunakan. Nah ini salah satu yang perlu diperbaiki sendiri nih oleh Gojek, karena ini adalah untuk kepuasan pelanggan juga. Pelanggan kan pasti nomor satu nih kan. Jadi makanya untuk Gojek sendiri nih diperbaikilah sistemnya, karena ada beberapa customer juga yang mau ngorder gosen, mau ngirim paketan dari pagi, akhirnya dia ngirim paketnya siang. Karena apa? Karena aplikasi Gojek customernya itu nggak bisa digunakan gitu loh. Entah apa kendalanya gue kurang paham juga, tapi yang pasti itu yang gue dapat komplainan dari si customer. Intinya
aplikasi Gojek Customer itu nggak bisa untuk order, susah, muter-muter atau loading terus, loadingnya lama dan lain-lainnya. Itulah yang wajib banget diperbaiki oleh PT Gojek sendiri supaya sistemnya itu memang tidak mudah ngebug, mungkin tidak mudah namanya gangguannya apa yang tidak mudah, bener-bener sistemnya dijaga banget lah kalau bisa gitu kan. Ya pastilah masih kendala sistem pasti ada aja, tapi kalau bisa pastikan sistem itu bisa dicegah lah supaya tidak gimana gitu kan. Pokoknya jangan sampai merugikan mungkin driver, apalagi sampai merugikan, membuat kesal si customer. Takutnya kan customer berpindah ke aplikasi lain gara-gara mereka kecewa, dan ketika customer pindah ke aplikasi lain mereka mungkin merasa nyaman dan akhirnya kita Gojek kehilangan customernya. Nah yang susah itu siapa? Ya drivernya, yang tadinya orderannya banyak jadi berkurang lagi, drivernya nambah banyak, orderannya nambah berkurang gitu kan. Itu yang ditakuti dari driver sendiri, dari Gojek sendiri, itu kan pasti customer, takut kehilangan customer seperti itu. Nah mungkin itu ya 4 hal yang gua rangkum, gangguan-gangguan Gojek yang gua alami pribadi di lapangan 3 hari belakangan ini. Semoga aja didengarkan oleh Gojek, semoga aja aplikasi Gojek ini lebih bagus lagi ke depannya. Kebetulan sudah azan Isya. Mungkin sampai di sini video gua, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.